baru dibuka 10 menit sebelum habis sholat. Habis sholat 10 menit ditutup lagi. Gitu. Semua masjid. Semua masjid. Ya. Itu termasuk yang bagi-bagi mushaf sama Quran. Itu nggak ada juga. Allah wa ta'ala, para jemaah saat ini kita sudah sampai di titik yang kedua. Dan nama daerah ini namanya daerah Babus Salam. Bagus. Ataupun pintu keselamatan para jemaah. Pintu Babus Salam itu ada 2 para jemaah. Di Mekah ada, di Madinah juga ada. Kalau di Madinah di daerah sini namanya daerah Babus, karena daerah sini itu lurus dengan rumah Rasulullah SAW. Kalau di Mekah itu di antara Safa dan Marwah di pintu 26, pintu 18, 20 itu namanya pintu Babus Salam. Kalau di Mekah, kalau di Madinah itu lurus dengan pintu 1. Nah, itu disebut dengan pintu Babus Salam. Nah, di daerah Babus Salam para jemaah ada beberapa tempat sejarah. Yang pertama di depan kita ini namanya Masjid Ghamamah ataupun Masjid Awan. Kalau sebelah sini tadi putih, ini namanya Masjid Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang putih ini lagi di pojokan ini, di belakang ini, di depan kita namanya Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Kalau di belakang hotel Taibah Madinah ini ada namanya Masjid Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau di pojok sana ini di jembatan itu di jembatan, ya sebelah kirinya ada warna putih, itu namanya Masjid Sayyidina Utsman bin Affan. Semua di sini ya. Semuanya di sini. Kalau di Mekah itu Masjid Abu Bakar itu rumahnya. Iya, berarti rumah. Nah, kalau di Mekah Masjid Abu Bakar itu rumahnya Abu Bakar. Kalau di sini bukan rumahnya. Nah, kalau di sini adalah tempatnya dulu Sayyidina Abu Bakar melaksanakan sholat istisqa ataupun sholat hari raya Idul Fitri setelah Rasulullah SAW wafat. Kalau di sini para jamaah Masjid Ghamamah ataupun Masjid Awan itu adalah masjidnya Rasulullah SAW ketika Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan sholat istisqa ataupun juga melaksanakan sholat hari raya Idul Adha dan juga sholat raya Idul Fitri. Maka Rasulullah para jamaah itu tidak melaksanakan sholat di Masjid Nabawi, tapi Rasulullah mencari tempat yang lapang, dari lapangan yang luas untuk bisa menampung banyak orang. Maka yang dijadikan tempat tersebut berada di daerah sini. Maka dibangunnya namanya Masjid Ghamamah. Kenapa disebut Ghamamah para jamaah Masjid Awan? Karena di sini ada mukjizat Rasulullah SAW yang berupa awan. Ketika Rasulullah sedang melakukan sholat dengan para sahabat semuanya, maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan awan di atas sehingga para sahabat tidak kepanasan. Itu tentang sejarah singkat. Adapun Rasulullah para jamaah Rasulullah itu kemana-mana walaupun tidak di sini itu selalu diikutin Nabi Muhammad. awan. Makanya ada dalam kitab Bidayah itu ada disebutkan lam yahtalim qattu qaha mutlaqan abada wa ma tasha'a aslam fi madaz zamani minhu ad-dawab falam tahrab wa ma وقعت ذبابة أبدا في جسمه آساني وقلبه لم ينم والعين قد نأست ولا يرى ظله في الشمس دفاتان wala yura dillahu fi syamsidu fatani. Bahasanya Rasulullah ketika jalan maka Rasulullah itu tidak ada bayangannya walaupun dalam terik matahari. Kenapa para jemaah? Karena ada awan yang selalu mengikuti Rasulullah SAW. Itulah mukjizat Rasulullah SAW. Di antaranya itu selalu diikutin awan. Jadi ada aja. Jangan jangan nonton Dragon Ball, awan juga ntar Dragon Ball lagi. Itulah maka tempat kejadian tersebut ketika Rasulullah melaksanakan sholat bersama jemaah maka dibangunlah masjid. Sedangkan yang bangun masjid ini para jemaah itu setelah berapa tahun kemudian, yaitu pada masa tabi'in, yaitu pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz Khalifah di kota Madinah dari bawahan dari Turki Utsmani Bapak Ibu. Nah, makanya bentuk para jemaah, bentuk bangunan masjid ini sangat beda
dengan masjid yang lain. Coba dengan masjid Sayyidina Ali kan beda kan? Bentuk bangunnya itu adalah bentuk dari Turki. Dan juga tadi malam sebelum kita masuk ke sini saya jelaskan di sini ada namanya Masjid Ambariyah. Ada Gubernur Madinah itu kan. Nah, itu di sampingnya Masjid Ambariyah itu para jemaah itu adalah stasiun kereta. Stasiun kereta api, bukan yang baru ya, stasiun kereta api itu yang lama pada masa pemerintahan Turki. Nah, maka pemerintah Turki dulu ketika mau ke Madinah itu menggunakan kereta api dari Jordan sana sampai menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, sekarang itu museum kereta tersebut menjadi museum. Nah, cuma tinggal poin-poinnya aja, tinggal sejarahnya. Maka bangunan ini masjid tersebut para jemaah itu adalah berbentuk bangunan struktur Turki karena yang membangun adalah pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Maka tempat-tempat masjid sebersejarah yang baik di kota Mekah ataupun di kota Madinah itu rata-rata pada masa itu dibangun semuanya untuk mengenang jasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan disebutkan dalam sejarah Pak Jamaah, bahwasanya di tempat ini adalah tempatnya dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengajarkan kepada para sahabat berlatih berkuda dan juga berlatih memanah. Maka di tempatnya di sini karena tempat di sini adalah tempat yang lapangan. Nah, itulah maka sehingga para jemaah banyak di Indonesia juga di negeri kita itu ketika melaksanakan sholat hari raya itu melaksanakan di luar masjid. Karena kenapa para jemaah? Karena tidak harus sholat di masjid. Kita sholat para jemaah itu dimanapun saja. Yang penting bukan di Toilet. toilet itu yang dilarang saja ya. Dimanapun